Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Dasep SPD. Saya adalah seorang guru SMPN 1 Beger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X90230827113 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Beger Bitung pada kelas 8D dengan materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana, masih semangat nih belajarnya? Masih. Semangat ya, walaupun pelajaran terakhir ini di jam-jam terakhir ya kalian masih terus semangat dalam melakukan pembelajaran. Sebelumnya silahkan untuk KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pelajaran ini. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa masing-masing, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doanya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Aleni Anjani. Hadir. Ya. Hana Yulia Hermawan. M. Reva Yustiawan. Maya Nurjana. Ya, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran seperti biasa, kita akan melaksanakan atau membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Keyakinan kelas ini adalah yang mana keyakinan atau aturan yang kita buat bersama-sama gitu ya. Kalau misalkan aturan ini kita buat bersama-sama, kita tidak akan melanggarnya, karena itu keyakinan kelas itu, aturan itu datang dari diri kita sendiri. Nah, kira-kira satu, apa yang ingin kalian buat dalam keyakinan kelas untuk pembelajaran kali ini? Saya, Pak, menjaga kerapihan dan berpakaian. Menjaga Kerapihan dan berpakaian. menjaga kerapihan
Kelompok 1 yaitu menjaga kerapian dalam berpakaian. Silakan. Ada lagi? Saya Pak, menjaga kerukunan kelas. Menjaga kerukunan kelas. Saya Pak, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga adalah bagaimana barusan, Maya? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah kepada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi dianggap cukup ini untuk keyakinan kelas di pembelajaran hari ini. Yang ke-1 adalah menjaga kerapian dalam berpakaian. Yang kedua, menjaga kerukunan kelas. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana nih dengan aturan ini, kalian setuju? Setuju. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas adalah yang kita sepakati bersama, kita akan cek dulu tentang kerapian kalian supaya nanti kalau dalam belajarnya itu kalian itu merasa aman, nyaman gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu jika kalian melihat-lihat baju atau kerudung yang tidak rapi gitu ya. Jadi silakan untuk kerudungnya yang belum rapi dirapikan. Baik, sebelum kita membahas materi tentang, sekarang materinya tentang apa? Yaitu tentang semangat kebangkitan nasional. Ini dalam pertemuan kedua. Sebelumnya kita telah membahas tentang materinya itu ya. Yang sekarang adalah kita Bapak akan mengulas sedikit tentang materinya dan setelah itu kalian membuat karya yaitu pop-up book. Nah, ini dalam pop-up book ini kita akan membuat satu buah karya yang disebut dengan pop-up book, yaitu dalam materi semangat kebangkitan nasional. Tapi sebelumnya Bapak akan memberitahukan dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti di pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah setelah membaca teks PowerPoint, yaitu PowerPoint yang nanti materinya akan Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, ini peserta didik dapat mendesain proyek kondisi dan peran tokoh kebangkitan nasional sebelum dan sesudah tahun 1908 dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks di PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, maka peserta didik mampu menyajikan proyek kondisi dan peran tokoh kebangkitan nasional sebelum dan sesudah tahun 1908 dengan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah tujuan pembelajaran ini kalian ketahui, selanjutnya kita sebelum masuk kepada materinya, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk menyanyikan lagu nasional, silakan kalian untuk berdiri. Untuk selama
menyanyikan sebuah lagu nasional, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu tepuk. Coba dipimpin oleh KM-nya. Tepuk hebat. Sisipan, sisipan, hebat. Oke, tangan. Nah kalian di pertemuan pertama adalah membahas materi. Kita sudah bahas materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Bahwa di pertemuan kedua ini kita akan membuat satu buah proyek yang disebut dengan Pop Aku. Nah sebelumnya akan Bapak ulas dulu ya pembelajaran yang kemarin, yaitu Bapak akan mengulas dengan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, Aryo, Valen, Ciko, dan Mirja mengikuti latihan rutin dengan tim pusanya agar dapat bermain maksimal di kejuaraan Brasco Futsal Cup 3. B. Sheila, Tania, dan Sinta tidak hadir saat kerja kelompok karena rumahnya jauh dan meminta anak lainnya untuk menyelesaikannya. C. Siswa kelas 8F selalu ramai saat mengikuti pembelajaran tata boga dan tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. D. Yati adalah anak yang pandai matematika sehingga saat pembelajaran lainnya Yati sering izin meninggalkan kelas untuk berlatih matematika meskipun tidak ada jadwal latihan matematika. Pertanyaannya adalah yang mencerminkan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 itu ada di poin apa? A. Benar poin A. Ada yang beda jawabannya? Tidak ada. Poin A ya. Jadi di dalam poin A, Aryo, Valen, Ciko, dan Mirja mengikuti latihan rutin dengan tim futsalnya agar dapat bermain dengan maksimal di kejuaraan Brasco Futsal Cup 3. Kenapa kalian bahwa yang mencerminkan semangat kebangkitan nasional itu ada di poin A? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya Pak, giat berlatih agar bisa bermain maksimal di kejuaraan. Giat berlatih agar bisa bermain maksimal dalam kejuaraan dan memenangkan kejuaraan itu ya, memenangkan pertandingan itu maksudnya. Silakan, ada lagi yang berpendapat? Saya Pak, karena Aryo, Valen, Ciko, dan Mirza sangat disiplin saat latihan. Jadi Aryo, Valen, Ciko, dan Mirja itu sangat disiplin dalam latihan. Nah itu bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban. Nah untuk materi sekarang yang akan kita bahas yaitu semangat kebangkitan nasional. Silakan dibuka buku paketnya. Nah untuk pembahasannya yaitu awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang ya, karena negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam ya, rempah-rempahnya ini ya. Tadinya bangsa Belanda itu ke Indonesia itu untuk berdagang. Nah itu ya. Lalu setelah itu, setelah lama di Indonesia, nah mulailah di situ bangsa Belanda ada keinginannya untuk menjajah Indonesia, ya, supaya apa? Harta kekayaan Indonesia itu bisa dibawa ke negaranya, gitu ya, sebanyak mungkin. Nah ini ya. Nah pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda mendirikan
Premise of Industry Company, itu yang disebut dengan VOC ya. Kebijakan yang diterapkan Belanda yaitu adalah satu apa? Divide et impera, yaitu mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Yang kedua, Landers pada tahun 1808 sampai 1811, yaitu yang disebut dengan kerja atau London Bos pada tahun 1828, yaitu sistem penanaman saka, yaitu rakyat wajib menanami sebagian dari sawah sawahnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pelacak dan hasilnya diserahkan kepada pelacak. Nah, ini ya, ternyata menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya yaitu Harold van Hopper, yang kedua Edward David Dekker, lalu Nicholas van der Venter. Ini ya, nah ini politik apa? Etis politik. Nah ini yaitu satu apa? Edukasi, yaitu bertujuan untuk menyediakan tenaga pelajaran murah. Ini. Dan yang kedua adalah transmigrasi, yaitu migrasi daerah luar Jawa hanya ditemukan ke daerah yang merupakan perkebunan milik Belanda. Permintaan yang besar dapat terjadi dari daerah perkebunan. Nah, yang ketiga, irigasi itu apa? Untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda, dalam membawa satu buah perubahan bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, lahirnya organisasi-organisasi yang lain. Bahwa Budi Utomo itu lahir adalah dibentuk dari kalangan pelajar, gitu ya. Pelajar itu untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, gitu ya. Yang Budi Utomo yaitu organisasi pertama di Indonesia itu yang bernama Budi Utomo ya, disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati pada tanggal 20 Mei ya. Jadi kita pada tanggal 20 Mei itu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat dengan HARKITNAS ya. Nah, ini itu ini dari Hari Kebangkitan Nasional itu lahirnya dari organisasi Budi Utomo gitu ya. Nah, apa kaitannya? Coba kamu tanya nih. Apa kaitannya semangat kebangkitan nasional yang pada zaman dulu dengan masa sekarang kalian? Bentuk semangatnya itu seperti apa di masa sekarang? Semangat belajar. Ya, apa lagi? Semangat beretika dalam media sosial. Semangat beretika dalam media sosial. Nah, itu bisa ya. Kita bijak dalam bermedsos ya. Kalian suka bermedsos semuanya? Suka. Bapak mengulas pembelajaran, materi pelajaran yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Kita pada hari ini yaitu membuat satu buah proyek yang dinamakan dengan POAPU. Bagaimana kesiapan kalian untuk membuatnya? Coba perlihatkan bahannya, bahan dan alatnya. Perlihatkan coba bahan-bahannya. Ya, silakan. Ini sudah komplit bahan-bahannya. Ya, ya. Kelompok 2. Coba lihat bahan-bahannya sama alatnya sudah komplit, bagus. Kelompok ini
Coba bahannya sama alat-alatnya sudah siap, bagus ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan pop apuk ini RKPD yang harus kalian panduan pengerjaannya ada di RKPD ini. Ya, silakan. Ini. Ini yang mencari sumber dari buku ya. Yang menulis siapa? Oh, ya, Dina ya. Coba dah sampai di mana? Satu, ya, oke, silakan. Coba boleh dilihat lipatan lihat lipatannya. Oh iya. Bagaimana, ada ke sana dalam pembuatannya? Tidak ada ya. Yang menulis siapa? Kamu ya, coba ya. Nyaman kamu bikin apa? Oh ya. Bagi-bagi tugas kan untuk kelompok ya. Yang mencari sumber siapa? Yang dari buku. Oh, satu. Zaskia, kamu lagi ini mencatat. Sudah berapa yang diselesaikan? Berapa ungkap? Satu ungkap. Ya. Ini berapa ungkap yang diselesaikan? Mau? Ya, mau. Pak, silakan. Kelompok dua. Ya. 3. Hebat, 3. Ya. Kelompok 1. Sudah berapa lembar yang diselesaikan? Bagus. Coba lihat. Bagaimana kelompok 1 sudah menyelesaikannya? Coba Bapak lihat. Sudah? Pengen nanya apa lagi? Bagaimana? Sudah menyelesaikan pop apuknya? Nanti sampah-sampahnya ini ya dibuang ya pada tempatnya ya, jangan sampai berserakan. Coba Bapak ya. Pop apuk, coba dibuka. Ya, dibuka, coba seperti ini ya Bapak. Nah, ini bagus sekali. Wah, sebuah karya yang sangat bagus sekali. Kelompok 4, coba Bapak perlihatkan judulnya, coba dari judul, coba lihat coba. Pop up book, keren, bagus itunya, pembuatan hurufnya. Nah, setelah kita menyelesaikan pop up book ini, kalian per kelompok harus bisa mempresentasikan ke depan ya. Nanti ketua kelompoknya bersama anggotanya maju ke depan dan kalian presentasikan. Nah, nanti dalam presentasi ini, dalam kelompok 1 misalkan sedang lagi presentasi, kalian kalau masih ada yang tidak pahami, ingin bertanya, silahkan tanyakan. Ya, coba Bapak pertama panggil kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari semangat kebangkitan nasional dalam bentuk pop-up book. Arti penduduk dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Silakan jikalau ada yang mau bertanya. Kapan VOC datang ke Indonesia? VOC datang pada tanggal 20 Maret 1602. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk pop-up book tentang semangat kebangkitan nasional. Ya, silakan dibaca. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Sekian presentasi dari kami. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kapan didirikannya organisasi Budi Utomo? 20 Mei 1908. 20 Mei 1908. Enak, puas jawabannya. Puas. Ya, oke, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah pada hari ini kalian semuanya telah menyelesaikan satu buah proyek, yaitu pop-up book dengan materi semangat kewarganegaraan nasional. Nah, semoga karya kalian ini bisa bermanfaat dan karya kalian ini sangat luar biasa, bagus sekali gitu ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran di hari ini, yaitu bahwa kita mengetahui Belanda datang ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 1902. Nah, kita mengetahui bahwa pergerakan bangsa Indonesia itu dipelopori oleh sebuah organisasi yang disebut dengan organisasi Budi Utomo, yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dari materi yang kita bahas hari ini, barangkali atau ada yang kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan tentang materi bab 4 semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ya, berarti kalian ini dalam materi ini kalian sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham ya. Semoga kalian bisa mempelajari pelajaran pada pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, bagaimana pelajaran hari ini kalian? Suasananya menyenangkan? Menyenangkan ya. Pembelajaran seperti ini adalah pelajaran yang menyenangkan. Selain kita bisa berliterasi, kalian juga bisa membuat satu buah proyek, yaitu bersama yang dinamakan dengan pop-up. Dan pada materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang masalah atau materi persatuan Indonesia. Nah, ini kalian harap di rumah nanti setelah pulang dari sini ya, malamnya baca dulu lah sebentar begitu untuk persiapan di minggu berikutnya dalam materi persatuan Indonesia. Sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai.